Halo semuanya, para pendengar yang masih setia berada bersama saya, Brigeluk. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat siapapun yang ngedengerin. Pada kesempatan kali ini, saya lagi pengen bikin ini tuh sebenarnya tidak berniat untuk bikin breaks yang ini ya, gitu. Terlalu formal kayaknya saya ya, kita bilang, balik lagi ke aku aja deh ya, biar lebih akrab gitu. Jadi sebenarnya untuk bikin breaks ini tuh sama sekali tidak ada niat karena tidak menyangka bahwa break ini itu jumlahnya 400. Sekali lagi untuk diingatkan, kalau misalkan untuk main nano bricks bersama anak-anaknya, tolong dipantau. Karena nano bricks ini sangat kecil-kecil sekali dan butiran-butiran bricksnya itu hanya sebesar dengan tablet ataupun kapsul paracetamol yang biasa kita tahu sebagai namanya Panadol gitu ya. Hanya sebesar itu saja dan mudah sekali tertelan. Jadi untuk anak-anak ini sangat gampang sekali untuk terkena choking hazard. Nah, balik lagi ke Brix yang ini. Brix ini tuh agak membingungkan meskipun patternnya sama, banyak patternnya sama dan banyak pattern yang diulang, tapi cukup bikin liar kalau kata orang Sunda ya. Eh apa ya? Meskipun patternnya diulang-ulang karena dia itu kan bentuknya kado, tapi cukup bingung pada waktu bikin awalnya itu startnya tuh dari mana tuh agak bingung kan. Dan kenapa milih yang ini? Karena mm, bilangnya di dusnya itu dia bisa nyala. Mari nanti kita coba bisa nyalanya kayak apa sih? Kalau ukuran untuk nano bricks rata-rata sama ya, nano bricks itu kecil. Jadi bricks yang aku tahu itu ada 3 jenis. Jadi nano bricks, terus ada yang bricks tradisional yang lumayan besar, itu sebesar Lego tradisional bricks. Terus yang kedua yang di tengah-tengah itu mungkin bilangnya micro bricks kali ya. Nah itu baru aku temukan di Lost, brick Lost, tapi yang eh, tengah-tengah yang agak apa yang agak rumit gitu, yang 700 800-an atau 1000-an bricksnya. Nanti ada waktunya kita bikin bricks yang sampai 700-an. Nah, pada kesempatan kali ini aku tuh mau cerita berita yang kemarin heboh banget di Thailand. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ada apa sih di Thailand gitu. Jadi eh, kemarin itu ada berita bahwa di Thailand itu ada LGBT war. Gitu. Ini bilang dari salah satu narasumber yang berasal dari X atau dulunya disebut Twitter. Nama dia Yami, username-nya @sikyam @sikyam @sigma India Golf Hotel, ya ya Yoyo Ayam, dan yang terakhir itu Maret, Sikyam. Jadi dia bicara katanya, ayo, the biggest story yang terjadi di Thailand itu kemarin malam itu ada perang antara lady boys dari Thailand dan lady boys dari Filipina ya. Jadi pada tanggal 4 Maret polisi itu dipanggil ke Sukhumvit 11 jam 5 pagi karena terjadi berantem, kan dibilang berantem lagi, ini yang kayak perang gitu antara 20 orang Filipina, transwoman Filipin sama yang apa ya, jadi lady boy di Thailand itu pada ngeroyok cewek transgender perempuan Filipin gitu. Jadi karena sebelumnya transgender yang dari Filipin ini yang berjumlah 20 orang itu, mereka itu ngeroyok 4 orang eh, Thailand lady boy atau trans woman gitu ya. Jadi yang satu, dan dari 4 itu tambahan ada lagi satu itu perempuan. Jadi dia perempuan itu
eee, physically assaulted terus dirampok, jadi udah dilukai, mungkin ditonjokin gitu ya, terus juga dirampok. Nah, seperti yang biasanya terjadi kalau kayak di Indonesia habis dibully terus direkam gitu ya. Jadi 20 orang Filipina ini tuh mereka tuh sambil ngeroyok, sambil ngebully, sambil menyakiti, terus mereka tuh ngupload konten ini gitu. Mengupload konten yang isinya tuh makian sambil melakukan kekerasan terhadap grup 4 orang trans woman ini, 4 orang trans woman Thai sama 1 orang perempuan gitu. Nah, terus habis itu marah dong, orang Thailand tuh marah. Jadi di Thailand itu mereka itu saking sangat support dan saking sangat apa ya bilangnya, ya sangat support satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang dikeroyok, itu mereka rame-rame turun untuk ngebantuin gitu. Jadi nggak ada yang namanya nggak respect sama trans gitu. Kalau di Indonesia kan bencong tuh takut, orang pada takut ya. Kalau ada yang mencelakai bencong, terus rata-rata cowok-cowok yang insecure sama masculinity-nya mereka tuh, ya udah biarin aja bencong, atau perempuan-perempuan yang julid-julid itu, ya biarin aja bencong supaya mereka tahu itu balasan ya seperti itulah yang kita tahu gitu. Itu di Indonesia, tapi untuk di Thailand nggak kayak gitu. Jadi mereka itu sangat support dan mereka sangat respect terhadap satu sama lain. Mau seperti apapun dirimu, kamu itu manusia gitu. Jadi itu mungkin ajaran dari tradisionalnya mereka gitu ya. Jadi jam 3:30 paginya itu, jadi mereka tuh begitu udah tahu dikeroyok sama 20 orang, kita bilang bencong aja lah ya, bencong banci Filipin, mereka datang terus dikeroyok ke hotel yang ada 20 orang Filipin ini gitu. Nah itu hampir 100 orang dari Thai Lady Boy itu datang dia ke grup yang ada orang Filipin itu nginep, parah pokoknya. Terus waktu 100 orang ini udah ada di hotel itu pas polisinya datang. Jadi seperti biasa polisi itu datang terlambat, ternyata nggak cuma di Indonesia ataupun di negara lain, di Thailand juga. Jadi pas polisinya datang, yang tadinya 100 orang ladyboy itu udah jadi double nomornya, jadi 200 gitu. Terus udah rame banget di luar sambil teriak-teriak Thailand sama suruh pergi lah istilahnya, yang grup-grup Filipina transgender perempuan Filipin itu gitu. Nah ternyata tidak hanya dari Thai Ladyboy, tapi dari kalangan laki-laki atau perempuan itu juga pada datang, mereka orang Thailand itu untuk menunjukkan support gitu. Dari yang cuma beberapa ratus orang itu langsung jadi ribuan orang dalam jam itu. Terus polisi tuh sampai kewalahan karena nggak ngerti gimana caranya harus menangani semua itu gitu, dari keramaian itu. Nah akhirnya sama polisi, daripada ngadepin ribuan orang marah ini, kita di escort aja nih. Yang Filipin kan cuma 20 orang kan, kita escort aja Filipin ini keluar 20 orang supaya lebih aman dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi gitu. Terus akhirnya pas polisi ini lagi berusaha escorting 20 orang ini, saking keselnya ini orang-orang Thai, mau yang ladyboy atau yang lainnya, itu tuh mereka marah banget. Langsung formasinya polisi yang tadinya berusaha untuk melindungi 20 orang Filipin transgender ini tuh dihancurin gitu sama mereka. Terus langsung mulai tonjok-tonjokan sampai jambak-jambakan. Jadi ada satu orang yang pas di video ini tuh dia bingung gitu, terus ini rambut siapa gitu. Jadi udah mulai tonjok-tonjokan, tampar-tamparan, jambak-jambakan gitu. Khas kayak perempuan kalau berantem gimana pasti ngejambak gitu kan. Nah itu dijambak. Seru banget kalau ngelihatnya gitu. Jadi kalau bukan orang di sana, kita yang ngelihat ini tuh suatu hal yang kalian ngapain sih gitu. Cuma itu kan yang orang tahu sudah terjadi pas mereka berantem gitu ya. Tapi sebelumnya itu sangat tidak manusiawi sekali, karena
20 orang transgender perempuan dari Filipina inilah yang memulai terjadinya seperti itu gitu. Kenapa bisa sampai marah orang Thailandnya. Jadi sebenarnya kalau kamu berada di negara orang, itu harusnya kamu itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Gak usah sok-sokan ngebully orang sana gitu. Nah jadinya rame-rame kan dikeroyok, hampir satu negara marah semua sama mereka gitu. Lo udah sama-sama transgender dan lagi di negara orang kok terus ngehina transgender lain sampai mukulin, terus sampai ya istilahnya physical assault itu melukai secara fisik gitu, terus ngerampok pula. Ini yang bikin orang jadi marah gitu. Jadi pada saat polisi nge-escort 20 ini, massa yang ada di sana yang tadinya cuma 100 terus double jadi ratusan orang, terus jadi 3.000, nggak 3.000 mungkin ya, jadi 1.000-an orang itu marah. Marahnya mereka tidak terbendung sampai mereka tuh, lu melukai teman kami, kawan kami, ya lu harus luka juga gitu. Jadi kalau misalkan yang ngelihat di video itu kan rame banget ya, heboh kayak gitu jadi ceritanya. Jadi sampai polisi itu ya gimana ya mau ngapain gitu ya, akhirnya diliatin aja gitu. Terus kalau misalkan dilerai juga bingung saking banyaknya gitu. Jadi pas udah rada tenang itu sempat mereka ada yang ditanyain, si Ladyboy itu yang bilang, aku nggak bawa senjata apa-apa, kami itu nggak bawa apa-apa, yang kami bawa itu cuma tuh badan kami aja, ya udah main fisik gitu. Jadinya nggak ada rencana untuk sampai ngebacok atau apa enggak. Jadi mereka rame-rame itu ya memang niatnya buat ngejambak sama nonjok doang gitu kayaknya. Nah ternyata jadi kalau berdasarkan dari wawancara orang sekitar yang ada di Sungkufit, jadi Sungkufit ini tuh daerah di Thailand yang memang cukup banyak isinya turis, banyak turis dibandingin orang Thailandnya. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak, kalau di Jakarta itu mungkin kayak di Kemang ya, terus Bali gitu. Tapi Bali itu isinya turis semua gitu. Jadi kalau kita bahasnya per kota aja gitu. Kalau di kota Jakarta itu kayak di Kemang gitu, isinya banyak kan turis. Nah, jadi orang-orang yang di daerah, orang-orang lokal yang ada di daerah Sungkufit itu ditanyain. Jadi ternyata memang kalau grup-grup orang Filipina ini, yang terutama yang transgender perempuan ini, memang terkenal mereka sangat-sangat tidak sopan. Sangat-sangat tidak sopan dan tidak menyenangkan. Jadi mereka tuh kalau misalkan ketemu sama transgender perempuan di Thailand kayak Ladyboy gitu, itu tuh mereka tuh pasti ngajak ribut gitu. Sebenarnya rada bingung juga ya gitu, kenapa mereka ngajak ribut di negara orang gitu. Kekurangan orang atau kekurangan personil kah di negaranya sendiri untuk diajakin ribut sampai harus cari ke negara orang gitu. Jadi 20 orang ngeroyok 4 orang yang berujung-ujungnya jadi akhirnya hampir satu negara heboh gitu. Nah, di antara keributan itu tuh ada satu orang laki-laki yang terkenal banget malam itu. Jadi dia viral gara-gara dia ikutan untuk kayaknya kayak bahasanya tuh gini, kayak ngebela harga dirinya Ladyboy-nya Thailand trans woman gitu. Jadi dari dia tuh cuma satu-satunya orang yang ditahan sama polisi dan bisa keluar kalau ada tebusan gitu. Tadinya tuh orang Thailand tuh rame-rame, netizen Thailand tuh pengen bayarin, jadi kayak bayarin ininya dia gitu. Tapi terus dia bilang nggak usah, nggak apa-apa, aku bisa bayar sendiri gitu. Sampai akhirnya terus dia bisa bayar sendiri, terus dia keluar beberapa jam kemudian gitu. Dia dipanggilnya Younger Brother Champ. Bahasa Thailandnya cuma kurang paham bacanya gimana, cuma bahasa terjemahan Inggrisnya tuh Younger Brother Champ gitu. Terus pada
Thai lady boy itu pada rame, pada kayak pas dia dilepasin sama polisi beberapa jam kemudian gitu. Jadi terus di sini dari narasumbernya sendiri juga bilang, Thai people do not play when it comes to our trans people. They are not fair play for anyone, gitu. Especially not non-Thais. It is the only country on earth where even straight men will defend trans women. I've seen Thai men knock out foreigners for taking trans women. Jadi dia bilang orang-orang di Thailand itu, orang Thailand itu nggak macem-macem dan nggak main-main kalau urusannya sama trans people di Thailand. Apakah itu trans perempuan, transpuan ataupun trans laki-laki gitu ya. Jadi mereka itu bukan mainan untuk orang lain gitu. Jadi terutama untuk yang bukan orang Thailand. Thailand itu hanya satu-satunya negara di dunia ini, di bumi ini, yang dimana bahkan laki-laki straight juga bakal ngebelain trans women. Ini yang tadi dia sampai ditangkap itu ya. Jadi kalau dibilang Thailand itu sangat negara bebas, ya memang benar-benar negara bebas dan dia free untuk semua orang merdeka untuk dirinya gitu ya. Aku tidak membenarkan dan tidak membela siapa-siapa. Terserah buat yang ngedengerin, ini tuh memang hal yang sangat sensitif dan aku tidak akan berlari ke sana. Tapi ini adalah kata dari orang Thailand gitu ya. Jadi orang Thailand sendiri bilang seperti itu gitu. Thai women. Jadi sama aja sebenarnya kayak kita di Indonesia, dan selama lu berada di tanah Indonesia ya lu harus bertingkah dan menghargai hukum yang ada di Indonesia gitu. Seperti bule-bule yang ada di Bali itu sebenarnya kan juga udah banyak yang kelewat batas, ya harus rame-rame dibikin rame gitu. Harus rame-rame dibikin rame, jadi dibikin viral ya, entah kita balik gebukin atau gimana ya terserah orang-orang yang menurut mereka seperti apa ya. Jadi kalau di Thailand itu kasusnya kayak gitu. Jadi ceritanya ramenya itu seperti karena berantem antara trans women Filipina dan trans women Thailand. Banci Thailand sama banci Filipina, bahasa Indonesianya yang gampang seperti itu. Jadi banci Thailand 20 orang itu ngeroyok banci Filipina, terus mereka dikeroyok balik ya. Jadi itu cerita what happens in Thailand. What happens in Thai, stay in Thai, enggak sih? Jadi seperti itu ya. Buat yang pengen tahu ada apa sih, baru ada terjemahan tweetnya Inggris, belum ada yang bahasa Indonesia. Jadi aku ceritain di sini buat yang kepengen tahu aja. Jadi di Subcovid-11 itu ada apa sih ya, keributannya seperti itu. Nah, balik lagi ke BRICS yang ini. Sebenarnya seri BRICS ini tuh sangat-sangat lucu sekali. Jadi dia ada empat astronot, cuma yang satunya itu susah sekali didapatkan. Dia astronot yang duduk di atas bulat atau planet gitu ya. Nah itu belum dapat. Sisanya yang lain ada, dan mereka semua bisa nyala. Jadi kalau misalkan ini mati lampu, kalian bisa banget untuk nyalain ini dalam kondisi mati lampu. Cuma nggak enaknya kalau mau ganti baterai itu harus dibongkar. Sementara bikin ini itu lumayan repot. Nah, jadi next time kalau misalkan kalian mau coba ini, jangan lupa untuk ngegulung lampunya dari tengah-tengah perjalanan. Karena kalau pas kayak aku begini, aku tuh lupa kalau lampunya tuh masih panjang. Jadi sempet bingung, terus oke, aku harus gulung lampu ini supaya dia masuk semua ke kepalanya si astronot ini gitu ya.
lampunya itu dari kawat itu, jadi dia cukup solid, cukup gampang, dan ini nyala agak, kalau misalkan mau lebih gampang itu disodok dari belakang, karena dari sistem dia bikin ininya tuh agak susah nyalanya. Nah itu agak susah, cuma kalau disodok pakai tusuk gigi atau apa itu bisa nyala kayak gini guys. Oke, terima kasih sudah dengerin, sampai jumpa lagi, bye.